Sobat Bongkar Habis, kita ketemu lagi. Seperti biasa, saya ditemani sama Pak Santoni, ya, ekonom kita, dan Mas Lukas, yang nanti akan rupa sosial media, dan sebagainya, dan seterusnya. Oke, ini begini, Mas Santoni terutama nih ya. Kita ada menghadapi satu situasi di mana yang benar nih, gitu kan. Data-data ini, gitu. Satu, terutama mengenai masalah angka kemiskinan. Nah, itu penting, tapi yang lebih penting lagi pertanyaannya, apakah program-program pemerintah yang sekarang ada ini, ya, buat apa kita tahu bahwa ini naik turun kalau kenyataannya yang tiga ini juga tidak berbuat apa-apa, tidak mampu membuat naik atau membuat turun, gitu ya. Bahkan mungkin kalau kecenderungannya turun lebih gawat dong ya. Nah, kira gimana tuh supaya tolong terangkan supaya pemirsa itu, ya tuh paling enggak nih pendengar kita itu betul bisa terbuka tuh ya. Apakah kemiskinan berlanjut? Nah, berlanjut. Maksudnya jangan sampai ada pikiran seolah kita wah ini hanya ingin apa biar menyerang pemerintah, apa urus saja sama kita gitu kan ya. Nah, itulah. Coba Mas Andi coba ceritakan ya. Nanti juga dari Mas Lukas kan bisa menanggapin ya bagaimana sebenarnya dia pengamat dari sosial media itu ya, supaya bisa memberikan juga paling enggak pandangannya. Ayo masuk. Iya, ini menarik. Yang udah pasti adalah kemiskinan ini berlanjut dari 2022 ke 2024. Itu yang udah pasti, karena angka kemiskinan tadi itu tahun jadi 2024 tuh. Pemerintahan yang lama berarti ya? Iya, melengkapi ekonomi Jokowi, ya, bahwa itu kemiskinannya itu. Sebentar. Kadang-kadang kalau kita ngomong gitu, seolah-olah, wah, kita mau menyerang Jokowi. Ini kan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Silakan terus. Sorry. Tahun 2024 Jokowi masih presiden kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi ini dari 2022, angka kemiskinan ini 168 juta. Orang. Ya. Sekarang 2024 rilis baru dari Bank Dunia adalah 172 juta. 24 naik 4 ya? juta dan tahun 2024. Secara persentase turun sedikit, 60,5% menjadi 60,2%, 60,3%, 60,3%. Tapi secara absolut naik. Nah ini artinya apa? Artinya kebijakan pemerintah ini khususnya kalau kita bicara kemiskinan ini adalah tanggung jawab fiskal. Tanggung jawab fiskal bagaimana fiskal kita tidak bisa memberikan redistribusi pendapatan kepada mereka yang kaum miskin. Artinya ekonomi kita lebih berfokus kepada pertumbuhan ekonomi 5% kan? Berfokus kepada menengah atas, khususnya atas, sehingga tidak meresap ke bawah. Nah, ini yang itu. Jadi 2023, 2024 itu kita diberikan aja yang rakyat-rakyat di bawah itu diberikan aja yang namanya bansos, yang tidak mempengaruhi angka kemiskinan itu, gitu. Makanya tidak heran bahwa angka kemiskinan di tahun 2024 ini naik. Ini adalah menunjukkan kebijakan fiskal gagal. Nah, itu sama. Apakah ke depannya bisa itu? Bagaimana? Ya, ini ke depannya kita cukup pesimis bahwa ini bisa diperbaiki secara drastis. 60,23% dalam persentase ini jauh lebih tinggi dari Vietnam yang berada di bawah kita secara pendapatan per kapita. Dengan kriteria yang sama, 6,85 dolar PPP ya, kursnya ya, itu per hari, per orang. Vietnam itu cuma sekitar 20%-an aja rakyat miskinnya. Tapi Bung ya, apa apple to apple nggak tuh ya? Apple to apple dong. Karena itu sudah standar World Bank, Mas. Sudah standar. Maksudnya Indonesia dan Vietnam itu apple to apple enggak gitu. Ya, pendapatan per kapita kan sama gitu kan. Kita sudah mirip gitu. Jadi secara persentase kita itu jauh lebih tinggi. Jangan bilang gitu, Malaysia sudah kalau 6,85% cuman palingan 0, sekian persen lah. Terus Thailand juga gitu. Jadi kita apple to apple-nya harus dibandingkan dengan Vietnam. Wah, kita 3 kali lipat, Mas Eros. Tingkat kemiskinannya lebih tinggi dari Vietnam. Nah,
tahun 2025 ini fiskal kita, APBN kita ini ruang geraknya ini sangat sempit untuk bisa memberantas atau mengurangi angka kemiskinan ini. Penerimaan perpajakan kita anjlok lagi. Penerimaan pajak pada kuartal pertama drop sangat tinggi. Nah, sekarang ya nanti kita kaitkan dengan belum lagi APBN ini akan disedot ke yang BUMN ya, yang dividen dari BUMN itu akan dialihkan ke Danantara. Artinya penerimaan pajak dari situ juga akan berkurang. Ya. Nah, jadi kemampuan fiskal pemerintah ini memang sangat terbatas. Apakah dia bisa melakukan redistribusi? Nah, ini harus diadakan reformasi, restrukturisasi di dalam bidang fiskal. Tetapi kalau kita lihat personalianya yang ada sekarang, kementerian yang ada sekarang, ini kan tinggal melanjutkan aja. Artinya ya di sini masih ada Sri Mulyani lagi, Menko-nya masih ada Erlangga lagi, kan gitu kan. Apa yang bisa diharapkan dengan reformasi atau restrukturisasi dengan orang yang sama, skill gitu. yang sama, nah, itu mental yang sama, attitude yang sama. TV lagi. Jadi saya lihat ini akan sangat banyak tantangannya, ya terutama di fiskal 2024 ini, 2025 ini, karena beban bunga itu mencapai sekitar 25% dari penerimaan perpajakan. Sistem pajak 25% udah hilang untuk bayar bunga saja. Oke. Nah sekarang ini kan ini sering apa ya? Sering coba Ya, kalau, apa yang sebetulnya? Kalau menurut saya yang paling mengkhawatirkan ini, Mas, apakah kan ini program pemerintahan Presiden Prabowo itu keberlanjutan. Nah, apakah ini semua rezim kleptokratik era Jokowi, kleptokratik itu sistem di mana orang mencuri, korupsi lah. Itu berlanjut. Nah, saya terus terang khawatir, nanti Bung Antoni tolong jelaskan. Sekarang kan gini, rezim Prabowo ini kan punya 3 proyek besar nih, yang menghabiskan dana besar. Pertama Danantara yang mengklaim punya aset 14.000. Nah, yang terbaru karena itu kan aset. Ya, mengambil alih GBK. GBK sekarang menjadi aset juga. Nah, sehingga asetnya sudah meningkat jadi 15 triliun, jadi 1 miliar US dollar. Nah, kemudian makan bergizi gratis 500 triliun. Tetapi berita yang selalu muncul soal makan bergizi gratis itu kalau nggak orang anak keracunan, mitranya berhenti bermitra karena tidak dibayar, atau yang mengelola ternyata kroni-kroni istana. Nah, yang terakhir nih, saya nggak tahu apa Koperasi Merah Putih, apakah itu yang juga akan memberikan pinjaman yang nilainya 500 miliaran juga itu. Nah, proyek-proyek besar itu apakah nanti bisa menghentikan, menyelamatkan Indonesia dari terus-menerus kemiskinan yang berlanjut atau memperbaiki? Mungkin gini, kalau dirumuskan boleh ya gini. Yang 3 tadi disebutkan itu solusi atau malah jadi masalah atau problem? Ya. Solusi atau problem? Kalau saya perhatikan dari awal mengenai kebijakan ekonomi dari Prabowo ini, kita lihat mengenai makan bergizi gratis dulu. Nah, spiritnya adalah ini menanggulangi kemiskinan, terutama karena kemiskinan yang tadi 172 juta ini orang itu membuat berakibat kepada stunting. Mau tidak mau itu ada. Ya. Nah, jadi dia langsung mengattack permasalahan stuntingnya. Makan bergizi gratis ke sana sebetulnya. Kalau itu berjalan sangat baik, berjalan lancar, mulus gitu, itu harusnya baik. Tetapi masalahnya adalah pasti adalah kendala-kendala seperti yang tadi disebutkan. Nah, ini yang harus diperhatikan benar-benar gitu. Nah, jadi kalau kendalanya itu bisa ditangani, bisa diatasi, saya rasa ini membantu mengurangi stunting, mengurangi itu. Tapi sebetulnya adalah bahwa solusi ini adalah tidak permanen. Solusi yang permanen adalah harus mengatasi kemiskinan itu sendiri gitu.
supaya jangan jadi stunting. Kalau orang pendapatannya semakin besar, dia sudah tidak kategori miskin, maka dia bisa menghidupi dirinya sendiri, mencukupi gizi mereka sendiri. Nah, ini sebetulnya yang lebih urgent dilakukan oleh pemerintah. Itu mengenai makan bergizi gratis. Yang kedua adalah mengenai Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih ini saya rasa juga sebetulnya menangani solusi kepada kemiskinan khususnya di desa. Ini kan koperasi desa, Koperasi Merah Putih. Jadi kalau kita lihat dari Prabowo, dan saya ada beberapa referensi baca, itu sebetulnya dari Pak Sumitro sendiri. Dia menjelaskan bagaimana itu koperasi melalui desa dan sebagainya begitu. Jadi saya rasa Pak Prabowo ini terinspirasi oleh Pak Sumitro, bapaknya. Nah, bagaimana menanggulangi kemiskinan? Which is good gitu ya. Which is good, ya kalau memang itu. Ya. Nah, jadi di situ kalau dia memang bisa berhasil, dia berprinsip adalah mengatasi kemiskinan itu harus dari pedesaan. Nah, bagaimana dibangun itu koperasi-koperasi ini yang dimiliki anggotanya oleh para petani, kalau di dalam pertanian, dan ini dibantu untuk bisa penjualan, modal dan sebagainya. Tapi bukan koperasi simpan pinjam seperti biasa itu kan? Bukan, ada simpan pinjamnya dan ada produsen. Jadi ada semata-mata. Bukan hanya semata-mata yang simpan pinjam, ini ada produsen, ada yang tadi koperasi petani. Itu produsen, dia bagaimana produksi supaya memotong mata rantai, jangan sampai mereka itu kena jual kepada tengkulak gitu. Nah, ini sebetulnya dia itu. Dan kalau ini berhasil, ya sekali lagi bahwa ini sangat bagus. Ini mengatasi kemiskinan di desa gitu. Jadi itu. Tapi bagaimana, karena supervisornya itu dua orang yang kontroversial. Pertama Menteri Perdagangan dan yang kedua Menteri Koperasi. Dua orang ini kan orang-orang yang Zulkifli terkena sandera politik sprindik Jokowi karena korupsi di kasus minyak. Sementara Budi Ari terkenal karena skandal judi online yang sekarang nggak jelas. Gimana program ini akan baik kalau supervisornya orang-orang bermasalah? Dia itu sudah kena bermasalah dulu, maka tersandera. Jadi kalau saya lihat adalah di sini ya memang mereka ini adalah Dewan Pengawas, tetapi sebetulnya apakah perannya itu dia bisa benar-benar mendikte kepada semuanya gitu. Saya rasa mereka tidak begitu terlalu pengaruh karena di sini unsur untuk dikorupsinya itu tidak ada. Karena bukan tidak ada, sangat minim sekali. Karena mereka memberikan pinjaman langsung kepada atau pendanaan ya, langsung pembinaan kepada petani gitu. Pengawasan ya hanya melihat apakah ini diawasi diberikan benar kepada petani apa tidak. Jangan-jangan hanya sebagai fiktif kan gitu kan? Jangan-jangan misalnya jadi bancakan. Ya, jadi kalau itu seolah-olah ada pinjaman, ada apa, seolah-olah ada koperasi fiktif dan sebagainya, nah ini yang harus dihindari. Tetapi kalau saya ngelihat bahwa tidak ada juga petinggi-petinggi di koperasi ini adalah orang-orang baru gitu. Budi Ari kan mudah-mudahan geng Solo ini kan akan terpinggirkan juga kan dengan Hasan Nasbi. Hasan Nasbi sudah duluan gitu kan. Nah, jangan-jangan kalau setelah ini lancar, nah mudah-mudahan geng Solo ini terpinggirkan. Nah, saya tertarik komentari yang ini, Mas. Memang ada kaum yang kelompok-kelompok yang yang konformis ya, yang kita harus berpikir positif lah. Jadi Budi Ari itu sengaja ikut dimainkan di sini karena nanti inilah akan dijadikan sarana untuk nyokok dia setelah judi online kemarin. Nah, kemudian misalnya Danantara, nanti tolong dikupas lagi. Itu sarana untuk menyokok Erick Thohir, itu gimana? Enggak, kalau saya rasa kalau Budi Ari di koperasi itu sebagai apapun namanya itu pengawas atau saya rasa itu ex officio, dia itu menteri koperasi gitu. Jadi memang melekat di situ, bukan kalau dia bukan di menteri koperasi mungkin juga dia tidak ditunjuk. Nah, jadi itu adalah kalau saya lihat itu hanya ex officio seperti Danantara, Erick Thohir di situ itu adalah ex officio. Bahwa dia Kementerian BUMN, dia harus ada duduk di situ. Dia punya regulasi, dia punya undang-undang, itu menyatakan ke sana gitu. Tapi ginilah, kalau soal itunya kan masalah nantinya teknis yang masih perlu diprediksi dari pelajaran lain kembali ya. Yeah. Tapi yang paling penting pertanyaan ini, apakah secara konsep nih ya, benar nggak? Nah, contohnya nih, tadi yang masalah makanan sehat. Yeah.
makanan sehat ini, kenapa saya awal dengan solusi? Bahkan kalau menurut saya ini kan menciptakan ketergantungan yang bukan solusi. Ya, gimana kalau nanti satu hari ya tiba-tiba program itu ditiadakan? Itu ya, kita harap jangan saya karena kekurangan dana kan banyak yang dipotong-potong. Iya, Nah, benar. untuk mereka bisa mandiri, kan contohnya gini, makanya pertanyaan saya, apakah program makan siang itu bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan? Apakah setelah dapat makanan siang dia terus kemudian bebas dari kemiskinan, atau bahkan justru memiskinkan kemandirian dia? Ini juga harus jadi pertimbangan loh. Gimana itu? Ya, kalau saya rasa gini, saya rasa ini adalah solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Jangka pendek, ini stunting kita ini kan mencapai 21% lebih. Udah sangat kritis, gitu. Nah, bagaimana secara cepat itu ditanggulangi, saya rasa kita bisa mengerti juga bahwa itu langsung diberikan semacam yang makan bergizi gratis. Tetapi mungkin polanya adalah yang salah. Polanya adalah bahwa ya kita bikin dapur umum dan sebagainya, mungkin seharusnya misalnya dikelola oleh langsung sekolah, kan gitu kan. Nah, pengelolaannya aja saya lihat banyak sekali. Maksud dan tujuannya sih udah oke lah ya. Sudah oke untuk penanggulangan solusi sementara itu. Stunting Iya, solusi ke depannya memang harus akar masalahnya yang ditangani, yaitu mengenai kemiskinan tadi gitu yang mencapai 172 juta orang. Oke, jadi ya gini kembali ke juru ini ya, kritisnya nih. Gini. Berarti kan kalau kita lihat programnya bagus, yang tadi saya dengar dari tadi masalah orang-orangnya ya kan. Nggak yakin bahwa program sebagus apapun dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar. Nah, dengan kata lain, lebih sinkron lagi nantinya menyinkronkan reshuffle bersifat mendesak gitu ya. Dengan kata lain, hanya dengan reshuffle kemungkinan ya menurunkan kemiskinan itu bisa dijalankan karena dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya. Kira-kira gitu, gimana? Ya, misalnya makan bergizi gratis itu apakah sudah saya nggak tahu ya detailnya. Tapi menurut saya, karena berita di media itu selalu minor, tidak ada misalnya berita yang masyarakat menyambut baik, antusias. Apakah itu sudah targeted gitu loh? Yang kalau sasarannya untuk menumpas stunting, busung lapar, apakah yang menerima makan bergizi gratis itu betul-betul kawasan-kawasan yang diketahui penderita stunting. Tapi kan beberapa kasus tuh di kota-kota besar yang sebenarnya tidak perlu kan. Kalau betul di desa, apakah sudah seperti itu? Jadi antara program yang mestinya bagus tetapi implementasinya tidak bagus, ya apa gunanya? Tapi gini loh Mas ya. Kalau saya lihat kita harus fair nih ya. Jadi gini, Anda aja nih yang sebagai orang media nih ya, nggak terinformasi. Artinya ya yang tadi dibilang kan yang terdengar cuma negatifnya aja. Ya memang kalau pers kalau yang negatif akan lebih cepat ya kan. Tapi itu realitas di lapangan. Iya makanya sampean aja nggak terinformasi. Apalagi awam itu loh. Ini kan betapa buruknya namanya komunikasi. Komunikasi. Bisa di pemerintahan ini. Jadi kan tolong juga dipisahkan tuh ya. Apakah memang programnya ini ya atau pemberitaannya, ini juga harus jelas. Nah, contoh lain adalah sesuatu yang sifatnya besar-besar itu ya, menurut saya juga akan berpotensi itu hanya sifatnya tidak detail gitu ya. Misalnya kayak Koperasi Merah Putih itu, kayaknya kan dan antara. Nah, apakah nggak bisa? Saya itu percaya bahwa sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Program-program itu mengakar bottom up itu. Nah, program-program yang top down yang dikelola oleh rejim kleptokratik pasti gagal. Itu asumsi saya sebagai orang media. Jadi harus realistis ya. Iya. Jadi gini, emang benar loh Mas ya. Contohnya gini, kita ini kan katakanlah bukan orang awam banget lah ya. Kita juga ngikutin. Contohnya kayak yang saya justru tetap aja, bukan saya nggak ada secara pribadi sama Sri Mulyani saya nggak ada masalah ya. Cuman memang direction ekonomi kita yang selalu kan kita mau tidak mau dia sebagai orang yang bertanggung jawab tentang di bidang finance terutama ya, kan yang harus bisa membuat
Kita ini teryakini. Loh, saya aja yang bukan yang bukan pengusaha aja ya. Gini apalagi pengusaha gitu loh. Iya. Menurut kamu gimana? Sebentar, saya tambahin dikit. Problem terbesar yang komunikasi yang buruk itu. Banyak informasi yang jelas-jelas menunjukkan kesalahan atau ketidaklancaran program, tapi tidak pernah diadres, tidak pernah direspon oleh pemerintah. Misalnya soal isu, ternyata yang mengelola makan bergizi gratis kroni-kroninya ponaannya Prabowo dan sebagainya. Nah, itu harus dijawab dong. Soal keracunan kenapa terjadi. Jadi selalu tidak ada upaya melakukan perbaikan dari situasi yang buruk itu. Jadi contoh yang kedua adalah Danantara. Kan pertanyaan orang ini kan semua dilibatkan itu juga orang-orang yang sudah punya portofolio sibuk di masing-masing itu. Apakah mereka mendapat gaji rangkap, tantim, tunjangan rangkap seorang menteri, kemudian di sana apakah? Nah, yang seperti itu tidak pernah dijelaskan ke publik. Dan publik sendiri saya lihat apatis juga karena bersifat itu tadi top down. Tapi bukan hanya itu. Itu tolong kasih pengantar penjelasan gini. Saya kan pernah juga terlibat dalam satu posisi tertentu ya yang menyangkut kebijakan. Waktu saya bersama Laksamana itu ya tentang BPN tuh. Nah, biasanya orang-orang yang di circle itu ya seharusnya tidak punya koneksi whatsoever ya dengan ke politik, bukan dagang. Contohnya gini, bisa saja, ingat loh, Danantara itu mengelola uang negara yang luar biasa. Kalau dia mengambil kebijakan, ya, kemudian para pelakunya ini memang juga pedagang, ya, dia bikin aja block sale, ya kan? Iya. Nah, jadi ada apa sih dari dalam informasi dari dalam tuh ya, itu kan yang luar biasa, bos ya. Kasarnya nih kalau begitu nanti ada satu yang go public ya, dia udah tahu duluan, dia blok aja dulu ya, sekian share, sekian ini. Nah itu gimana itu? Iya, justru itu sejak dulu itu kan birokrat itu kan seharusnya dilarang atau tidak mempunyai conflict of interest untuk dia punya bisnis kan gitu kan, mereka harus ini. Tapi kan sejak 10 tahun ini kan semua hal-hal begitu kan sudah yang dulu sakral, tapi kan sekarang business as usual. Udah business as usual lagi gitu. Kayak GoTo itu ya contohnya. Iya, contohnya gitu, ya GoTo gitu ya. Ada kepentingan dari siapa? GoTo sendiri, lalu dengan Telkom ya, dengan BUMN, Kementerian BUMN, itu semuanya ada tercampur gitu. Jadi memang hukum ini yang sudah terdegradasi benar gitu. Nah, kembali kepada itu, ya diharapkan orang-orang ini yang kita tahu bahwa mereka ini juga pelaku-pelaku bisnis, terutama di keuangan, ya jangan sampai mereka mempunyai menggunakan dana Danantara itu untuk kepentingan dia sendiri gitu. Misalnya ya diharapkan bahwa Danantara bisa memberikan likuiditas kepada bursa saham gitu ya. Nah, maksudnya apa likuiditas itu? Jangan sampai nanti sahamnya teman saya ya PTA, PTB, PTC nanti harganya karena naik turun gitu ya. Itu terjadi ya. Price fixing kan gitu. Nah, jangan sampai ikut terhadap price fixing ini. Itu sebetulnya sangat dilarang, melanggar peraturan dan lebih parah dari insider trading. Nah, tapi gini ya. Tadi kan Bung Roni ya, Pak Antoni bilang ya, Mas Antoni bilang katanya diharapkan gitu kan. Loh, Pak Jokowi itu udah merintahin loh ke si Sorosan ya untuk meninjau kembali kalau nggak salah gitu ya. Mengevaluasi. Nah, Pak sekarang Prabowo yang minta itu. Iya, Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo memerintahkan seseorang yang perlu dievaluasi gimana ini gitu loh. Iya. Loh, ini realita. Siapa yang mengevaluasi kan harus orang luar ya. Iya dong, gitu loh. Gimana? Evaluator independen. Jadi ini kita mesti melihat dari Danantara ini adalah holding saat ini ya, holding dari semua BUMN. Secara wewenang dia itu mempunyai wewenang untuk mengevaluasi direksi dan komisaris.
Tetapi undang-undang kita mengatakan bahwa yang namanya BUMN adalah yang mempunyai wewenang itu Kementerian BUMN. Nah, kelihatannya ini ada tarik-menarik antara siapa yang bisa mengevaluasi direksi dan komisaris BUMN. Apakah Danantara sebagai holding baru, apakah notabene ini masih Kementerian BUMN karena dia yang mempunyai secara teknis yang diserahkan oleh undang-undang untuk mengelola BUMN itu. Nah, apakah Danantara ini pengganti sebagai BUMN secara teknis atau dia hanya pengganti sebetulnya sebagai pemegang saham dari pemerintah? Ini menarik ya. Saya menghubungkan dengan Tantiem kan ya. Loh, kamu sekarang kan tahu direktur bank-bank pemerintahan itu Tantiemnya luar biasa ya. Ratusan miliar. Ya jangan, kita kalau angkanya nggak tahu lah ya, tapi kan miliaran lah ya. Nah, apakah Danantara ini juga ada tantiemnya? Ini juga harus terbuka dong ya. Kalau tantiemnya besar, ya di rootnya juga harus berani dong. Ada akuntabilitasnya harus tinggi, ya kan? Gimana? Ya, saya rasa secara norma yang sudah berlaku di BUMN, saya rasa apa yang diserahkan di dalam sovereign wealth fund ini ya, so-called sovereign wealth fund yang namanya Danantara, atau sebetulnya juga kita ada satu lagi yang namanya INA atau Lembaga Pengelola Investasi. Yang udah selamat tinggal itu kalinya. Tapi masih ada. Oh iya ya. Masih ada. Tapi tidak diberlakukan, tidak dioperasionalkan. Masih ada dan asetnya masih 75 triliun, Mas. masih besar gitu. Nah, ini pasti mereka juga mempunyai insentif-insentif. Tantiem itu kan semacam insentif, bonus apabila dia mendapatkan ini. Nah, tapi perlu diatur bahwa kesetaraan dengan masyarakat Indonesia, dengan gaji yang tertinggi, apakah senjangan pendapatan ini semakin meroket kan gitu. Dan gilanya itu yang harus diatur antara itu. Kenapa saya tanyakan? Kalau BUMN itu sendiri aja sudah begitu digabungkan segebuk itu, berapa tantiemnya? Nah, itu kan harus jelas dong supaya kita rakyat juga, kamu ini udah dibayar yang nantinya dapat ya, katakanlah dividennya gitulah ya, atau tantiemnya gitu ya. Harus yang benar dong. Jadi harus orang yang benar, orang yang dipercaya oleh yang bisa mengelola, yang benar gitu kan, yang bisa dipercaya. Karena kan uang masyarakat itu ya, uang rakyat Indonesia. Jadi itu loh. Gimana? Intinya kita kembalikan ke dialog kita ini kan soal angka kemiskinan yang terus meningkat gitu ya. Dan kita berharap itu jangan terjadi. Nah, seperti yang saya persoalkan tadi, saya itu belum bisa percayalah dengan rezim berlanjut ini. Rezim kleptokratik itu kok dugaan saya akan berlanjut. Maksudnya berlanjut, maksudnya gini, bahwasanya kalau rezim Prabowo ini tidak melakukan evaluasi total gitu ya, bisa dikatakan kelanjutan dari dan bahkan 3 proyek besar ratusan triliun itu hanya menjadi sarana, menjadi institusi atau program untuk semakin bancaan untuk program pemilu 2009 dan sebagainya. Yang perlu di pendekatan yang betul itu adalah selain bottom up adalah dua transparan dan itu bersifat harus komunikatif kepada publik agar publik itu percaya. Ini kan apatisme ini. Yang saya khawatir ini, Mas, kemiskinan itu kan akan melahirkan kekerasan, akan melahirkan kejahatan. Karena rakyat miskin, mereka satu-satunya cara adalah mencuri atau menjarah dan sebagainya. Dan itu pelan atau pasti akan terjadi. Itu salah satu bahaya kemiskinan. Nah, kalau kita mengenai jadi kan 3 program tadi ya, makan bergizi gratis MBG, itu kita lihat bahwa diharapkan itu hanya sebagai temporary lah ya, bahwa kalau dia sudah tinggi sekaligus pertumbuhan ekonomi 8%, lalu kemudian kebijakan fiskalnya pro kepada rakyat miskin, nah diharapkan bahwa itu selesai di situ ya, kita punya stunting. Itu pertama. Nah, mengenai penyelesaian kemiskinan tadi di desa ini melalui
koperasi Merah Putih, desa Merah Putih. iya. Nah, ini saya melihat masih complementing. Kalau ini jangka pendeknya, yang ini mengenai jangka panjangnya koperasi itu. Nah, jadi kalau kita lihat koperasi, apakah ini saya kok masih optimis karena kebetulan saya tahu prestasi atau kinerja dari kebetulan wamennya gitu kan. Nah, tapi ya bukan menterinya tapi wakil menterinya kan gitu kan. Nah, itu yang diharapkan bahwa dia benar-benar, karena dia pegiat koperasi benar-benar juga. Dia pegiat koperasi kan. Ferry ya. Ya, Ferry itu pegiat koperasi, dia ada ini. Jadi bagaimana kalau dia diveto oleh menterinya? Nah, itu kita nggak ini. Makanya kita lihat bahwa kelihatannya secara politik justru Wamen lebih kuat ini saat ini. Ini kan lebih ke Jokowi. Kalau Wamen kan memang dari ya orang Gerindra kan gitu kan. Itu kelihatannya itu lebih kuat. Garis biru yang kental, garis biru yang... Oh, jadi dia bisa mencegah kudeta senyap. Nah, dia bukan dia melalui saat koperasi. itu, tapi saya rasa dia mempunyai program-program yang tidak Bagus. bisa dicegah juga oleh menteri, maksudnya begitu. Nah, kita lihat. Nah, kalau ini berhasil, maka secara status ke depannya bahwa penanggulangan kemiskinan ini bisa diinikan oleh secara struktural gitu kan, secara fundamental gitu. Oke, masih ada ini nggak? Ya, saya ingin memberi pesan ini aja, Mas, bahwa kemiskinan itu adalah ibu dari revolusi, kekerasan sosial. Jadi kalau Bukan hanya revolusi, chaos juga dong. iya, Oke, revolusi oke. itu biasanya chaos, Mas. Iya, Nah, iya, jadi betul. kalau tidak ingin selama pemerintahan ini memperbaiki situasi kemiskinan ini justru meningkat terus, ya jangan salahkan masyarakat. Ya, kalau ya. nanti melahirkan kekerasan sosial, revolusi. Yaitu sebagai satu kata kesimpulan, rasa nggak salah selamat. Cuma yang paling penting, saya rasa kepada pemirsa juga ya, dari pembicaraan kita ini, kalau boleh saya simpulkan kan, sebetulnya sudah ada track yang cukup menjanjikan ya, dan bisa dipergunakan dengan baik. Tapi yang masih belum memang para pelaksananya ya, para pelakunya, dan kultur yang kleptokratik. ya yang masih membuat kita bertanya-tanya ya. Tapi mudah-mudahan inilah sebagai satu pemahaman, dan tanpa kita prediksi apa-apa ya kan, banyak yang orang wah ini negara menyerang ini nyerang itu, dan mudah-mudahan dengan pembicaraan kita ini paling kan kita bukalah wawasan itu ya, bahwa inilah kenyataan yang ada. Nah, yang paling penting kalau memang senang terhadap acara ini supaya kita terus bisa berjalan baik gitu ya, jangan lupa subscribe dong ya, subscribe. Apa katanya? Like. Bunyi lonceng juga ya. Kira begitu ya. Saya rasa itu dari kita semua. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat. Sampai jumpa di Podcast mendatang. podcast yang mendatang. Merdeka.